Perkenalkan, nama saya Ulfi Amalia Balkis dengan NIM 25011105003. Di sini saya akan menjelaskan terkait sebuah software matematika yang sangat membantu dalam pembelajaran geometri, yaitu software Carmetal. Di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada buku dan papan tulis. Teknologi hadir untuk mempermudah kita dalam memahami konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih visual dan interaktif. Melalui Carmetal, kita dapat membuat berbagai konstruksi geometri secara dinamis, mulai dari bangun datar, garis, sudut, hingga transformasi geometri dengan lebih mudah dan menarik. Pada video ini, saya akan membahas apa itu Carmetal, fitur-fitur yang dimilikinya, dan serta bagaimana penggunaannya dalam pembelajaran matematika. Yuk kita mulai. Carmetal merupakan perangkat lunak berbasis komputer yang termasuk dalam kategori dinamik geometri software. Artinya, software ini memungkinkan kita untuk membuat dan memanipulasi objek geometri seperti titik, garis, lingkaran, dan bangun datar secara dinamis. Carmetal dibuat oleh Rene Grootman, seorang pengembang yang juga fokus di software pendidikan matematika. Awalnya, Carmetal ini dikembangkan dari software lain yang namanya CAR atau Compass and Ruler, terus dibuat lebih ringan dan mudah dipakai. Selanjutnya, saya akan memberitahu fitur apa saja yang ada di software Carmetal. Dan software Carmetal ini memiliki berbagai macam fitur dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama yaitu shaking contraction, yang berfungsi untuk menggerakkan bangunan atau konstruksi. Contohnya, kita membuat sebuah garis pencet contraction, lalu pilih line, lalu kita buat garis. Untuk menggerakkannya, kita tekan tombol contraction, shaking contraction, maka garis tersebut akan bergerak. Selanjutnya ada show head left panel yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan panel di sebelah kiri. Ketika kita ingin menyembunyikan panel tersebut, kita tinggal tekan show head left panel, maka panel tersebut akan sembunyi. Ketika ingin menampilkannya kembali, tinggal tekan show head left panelnya. Lalu ada show hide comment, berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar. Ketika kita ingin menyembunyikan komentar, maka kita tekan show hide comment, maka komentar akan tersembunyi. Selanjutnya ada show hide palette, yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan palet. Selanjutnya, 3 titik di atas ini juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, ada tanda minus. Di sini yang berfungsi untuk mengecilkan lembar kerja. Yang kedua, ada tanda plus. Ini berfungsi untuk memperbesar lembar kerja menjadi full screen. Selanjutnya, yang ketiga, ada fitur exit yang berfungsi untuk keluar dari lembar kerja. Jadi, kalau misalkan kita sudah selesai di lembar kerja, kita bisa menekan exit. Selanjutnya, kita pindah ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada fitur-fitur yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama, ada submenu file. Submenu file yang pertama ada new contraction, yang berfungsi untuk membuat bentuk baru. Jadi, ketika kita menekan fitur ini, maka akan ada penambahan figur-figur di bawahnya. Dan ini juga memudahkan kita pada saat ingin membuat suatu bangun, tapi lembar kerja sebelumnya sudah penuh. Jadi kita bisa menekan fitur new contraction ini. Yang selanjutnya ada load contraction. Ini berfungsi untuk memuat bentuk baru. Dan di sebelahnya ada save contraction yang berfungsi untuk menyimpan bentuk yang sudah dibuat. Lalu ada copy the contraction window, ini berfungsi untuk menyalin bentuk. Selanjutnya ada export the contraction window to PNG format. Ketika kalian ingin menyimpan file dalam bentuk PNG, maka harus menekan export the contraction window to PNG format. Begitupun selanjutnya, export the contraction window to EPS
SVG, dan PDF, nanti tinggal disesuaikan saja bentuk apa yang ingin kalian simpan. Selanjutnya ada sub menu edit. Yang pertama ada move a point yang berfungsi untuk memindahkan sebuah titik. Yang kedua ada selection zone. Ini berfungsi untuk memilih banyak objek sekaligus dalam satu area. Contohnya kayak kalian mau salin daerah yang di kotak ini, maka kalian tinggal pilih aja tombol selection zone. Nah, ini nanti bisa dikecilin, bisa juga dibesarin tergantung dengan daerah mana yang ingin kalian salin. Yang ketiga ada edit object yang berfungsi untuk mengedit suatu objek. Selanjutnya ada delete list object yang berfungsi untuk menghapus objek yang terakhir dibentuk. Yang kelima ada delete object and their children yang berfungsi untuk menghapus suatu objek beserta semua objek yang bergantung padanya. Yang keenam ada undo list removals yang berfungsi untuk membatalkan atau menghilangkan penghapusan terakhir. Yang ketujuh, hide object. Ini berfungsi untuk menyembunyikan objek tanpa menghapusnya. Yang kedelapan ada show or hide hidden object yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kembali objek yang sudah di-hide. Yang kesembilan yaitu show hide grid berfungsi untuk menampilkan garis-garis yang berfungsi juga pada saat membuat diagram Cartesius. Yang ke-10, animation of a point yang berfungsi untuk membuat titik bergerak secara otomatis. Selanjutnya ada submenu contraction. Yang pertama ada point, ini berfungsi untuk membuat titik. Selanjutnya ada intersection, berfungsi untuk membuat titik potong. Selanjutnya ada midpoint yang berfungsi untuk membuat titik tengah. Reflection yang berfungsi untuk membuat bayangan atau cerminan suatu objek terhadap garis atau titik. Symmetry yang berfungsi untuk membuat bentuk dengan kesimetrian. Selanjutnya translation berfungsi untuk menggeser atau memindahkan suatu objek dari satu posisi ke posisi lain. Line itu untuk membuat suatu garis. Jika kita ingin membuat suatu garis, maka kita membutuhkan fitur line. Ray berfungsi untuk membuat garis pantulan. Selanjutnya parallel line berfungsi untuk membuat garis sejajar dengan garis lain. Perpendicular line yang berfungsi untuk membuat garis tegak lurus. Selanjutnya perpendicular bisector berfungsi untuk membuat garis lurus garis tengah. Selanjutnya ada angle bisector yang berfungsi untuk membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Ada segmen yang berfungsi untuk membuat garis lurus yang dibatasi oleh dua titik. Segmen with fixed leg yang berfungsi untuk membuat garis dengan panjang tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, begitupun juga vektor, yaitu garis berarah yang memiliki panjang dan arah tertentu. Poligon berfungsi untuk membuat bangun datar dari beberapa titik yang saling dihubungkan. Lalu angle berfungsi untuk mengukur dan menampilkan besar sudut yang dibentuk oleh garis atau titik. Angle with fixed size berfungsi untuk membuat sudut dengan besar tertentu yang sudah ditentukan dan tidak berubah atau tetap. Lalu circle berfungsi untuk membuat lingkaran. Multi-line text berfungsi untuk menambahkan teks dengan lebih dari satu baris atau paragraf ke dalam area kerja. Lalu arithmetic expression yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika secara otomatis di dalam lembar kerja. Insert image with 2 or 3 points berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam lembar kerja dan menyesuaikan berdasarkan titik acuan.
Selanjutnya ada submenu Aspect and Color. Aspect and Color ini memiliki submenu yang pertama Points, Point Shape and Name. Di sini kita bisa melihat bentuk persegi, belah ketupat, lingkaran besar, lingkaran kecil, dan sebagainya. Ini berfungsi untuk membuat suatu titik sudut, apakah kita mau titik sudutnya berbentuk persegi atau lingkaran, maka kita membutuhkan submenu Points, Shape, and Name. Selanjutnya ada Aspect of Null yang memiliki berbagai macam fungsi juga. Yang pertama, garis tipis ini mengatur ketebalan garis, begitupun yang besar. Selanjutnya, yang titik A ini berfungsi untuk menampilkan nama suatu objek. Selanjutnya, yang P kecil ini berfungsi untuk menebalkan huruf, sedangkan yang P besar ini berfungsi untuk memperbesar suatu ukuran tulisan. Lalu ada Veiled Object yang berfungsi untuk mengisi bagian dalam suatu bangun datar dengan warna atau arsiran. Selanjutnya ada submenu Functions and Locus. Yang pertama ada tanda fx atau User Defined Function yang berfungsi untuk memberikan definisi fungsi. Yang kedua ada Display Function atau Parametric Curve. Ini berfungsi untuk menunjukkan fungsinya. Yang di sebelahnya ada Implicit Curve yang berfungsi untuk mendefinisikan oleh fx, y, dan z. Selanjutnya, track a point or a line yang berfungsi untuk melacak titik atau garis. Yang kelima ada automatic track dari titik atau garis yang berfungsi untuk melacak titik atau garis secara otomatis. Lalu, locus of point envelope of line yang berfungsi untuk melihat lintasan titik dan kumpulan garis yang berubah-ubah. Selanjutnya ada submenu tes. Yang pertama di menu subtes ini ada garis kolinear untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut kolinear. Selanjutnya ada parallel lines atau garis paralel yang menunjukkan apakah garis-garis tersebut itu sejajar. Perpendicular lines yang berfungsi untuk menunjukkan apakah garis-garis tersebut tegak lurus. Lalu ada equidistant from two points untuk menunjukkan apakah garis tersebut sama panjang dari kedua titik. Lalu lies on a line berfungsi untuk menempatkan sebuah titik agar selalu berada di atas suatu garis. Selanjutnya ada points at the same place untuk menunjukkan titik tersebut di tempat yang sama. Selanjutnya ada submenu controls. Ini yang pertama ada edit, move, or resize berfungsi untuk mengedit, memindahkan, atau mengatur ukuran. Selanjutnya ada add slider berfungsi untuk mengontrol nilai secara interaktif. Lalu ada add pop-up menu untuk menambahkan menu pop-up. Selanjutnya ada add checkbox untuk menambahkan kotak pemeriksaan. Lalu ini ada add numerical input box untuk menambahkan kotak input angka. Dan ada add button untuk membuat tombol interaktif yang menjalankan perintah tertentu saat diklik. Selanjutnya ada submenu Grid Aspect. Ini digunakan untuk mengatur tampilan grid agar memudahkan pembuatan dan pengamatan objek geometri secara lebih akurat dan terstruktur. Di bawahnya ada submenu History berfungsi untuk melihat dan melacak langkah-langkah konstruksi yang sudah dibuat. Selanjutnya ada submenu Background Color and Image. Yang pertama ada Background Image. Kita bisa nentuin mengubah background dengan gambar. Kita juga bisa custom dari file yang ada di dokumen kita. Yang kedua ada stretch the background image to fit the construction. Ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran gambar latar belakang agar pas dengan area konstruksi. Selanjutnya ada center the background image berfungsi untuk memusatkan atau menempatkan di tengah gambar latar belakang pada area kerja. Dan
Tile the background image ini berfungsi untuk menampilkan gambar latar secara berulang hingga memenuhi seluruh area kerja. Selanjutnya ada submenu size. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan objek-objek geometri. Dan yang terakhir ada submenu numerical precision yang berfungsi untuk mengatur tingkat ketelitian angka atau jumlah digit atau desimal yang ditampilkan. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara membuat persegi melalui lingkaran. Yang pertama, kita klik construction, lalu pilih segmen. Selanjutnya, kita buat 2 titik yang membentuk satu garis. Setelah itu, beri identitas titik-titik tersebut dengan cara pilih edit, kemudian rename. Lalu kita arahkan ke titik-titik tersebut agar mempunyai identitas. Selanjutnya, kita membuat lingkaran dengan titik pusat A dan jari-jari AB. Klik construction, pilih circle and conics, pilih circle C, lalu klik dari titik A sepanjang garis B, sehingga muncul gambar seperti ini. Setelah itu, klik contraction, kemudian pilih perpendicular line, lalu arahkan dari garis B ke A. Selanjutnya, buat identitas pada titik perpotongan dengan cara klik contraction, pilih point, kemudian pilih intersection I. Untuk membuat identitas titik perpotongan ini, kita klik edit, lalu pilih rename, tinggal kita arahkan ke titik perpotongan tersebut. Setelah itu, membuat 2 lingkaran di titik pusat C dengan jari-jari CA dan titik pusat B dengan jari-jari BA. Dengan cara klik contraction, pilih circle and conics, kemudian pilih circle C, tinggal kita tarik dari titik C ke A, dan tarik titik B ke A. Kemudian, pada titik perpotongan CB, klik contraction, pilih point, kemudian pilih intersection I, klik pada perpotongan lingkaran CB. Untuk memberikan identitas titik, pilih edit, lalu klik rename. Selanjutnya, klik edit, lalu pilih hide untuk sembunyikan gambar kecuali garis AB. Selanjutnya, gabungkan titik tersebut dengan cara klik contraction, pilih segmen, kemudian pilih segmen S, lalu tinggal kita sambungkan saja di setiap titik-titiknya. Selanjutnya, untuk melihat pembuktian, kita klik Show Hide Left Panel. Kemudian akan muncul 3 icon ini. Kita pilih yang tengah 3 garis ini untuk melihat sisi-sisinya sama besar atau tidak. Selanjutnya, untuk membuktikan sudut-sudut persegi, klik contraction, pilih angles, kemudian pilih angle A, kemudian klik dari titik CDB, DBA,
A, BAC, dan ACB. Maka akan terbukti sudutnya ternyata 90 derajat semua. Pada software Carmetal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu tampilannya cukup sederhana, mudah digunakan, dan mendukung eksplorasi konsep secara mandiri. Selain itu, software ini juga ringan sehingga dapat dijalankan di berbagai perangkat. Sedangkan kelemahan dari software ini yaitu sulit dipahami secara cepat, perlu pemahaman konsep geometri untuk membuat sebuah bangun. Dalam penerapan geometri ruang, ketika suatu bangun diputar, maka akan mengubah besar sudutnya, tidak dapat menghitung volume dari bangun ruang, dan dalam penerapan geometri ruang, jaring-jaring tidak dapat ditunjukkan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Carmetal merupakan software geometri dinamis yang sangat membantu dalam proses pembelajaran matematika, khususnya dalam memahami konsep-konsep geometri secara lebih visual dan interaktif. Dengan berbagai fitur yang dimilikinya, seperti konstruksi geometri, pengukuran, transformasi, hingga animasi, Carmetal mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Saya berharap penggunaan Carmetal dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa.